Ya, sorry. Namo Sakyam Budaya. Namo Sakyam Budaya. Namo Sakyam Budaya. Amitabha. Ya, ini adalah basic Buddhism kedua, ya, Mahayana tentunya, dan kita mulai belajar. Jila Sejid Tao Tao Chenali, ya, yang dibilang dengan Sukawati itu sebenarnya ada di mana? Ya, Jila Sejid disebut juga dengan Sifang Jila Sejid. Si berarti barat, berarti Jila berarti bahagia, yang penuh dengan kebahagiaan. Sejid adalah dunia. Jadi dunia yang penuh bahagia yang berada di sebelah barat. Bisa disebut juga dengan Sifang Tunggu. Jadi disebut juga Sifang Citu. Jadi tanah suci di sebelah barat, nama lainnya. Atau disebut juga Amitabha Citu. Amitabha Citu. Amitabha Citu adalah tanah suci Amitabha. Ini adalah sebuah tanah suci yang diciptakan dengan kekuatan tekad daripada 48 tekad dari Buddha Amitabha, bahwa dalam 48 tekadnya mengatakan bila aku akan menjadi Buddha, maka tanah suciku berada di sebelah barat dan penuh dengan Chongyen. Chongyen itu kesempurnaan, ya, dengan bersih, di mana tanah Buddha menampung semua orang yang memiliki kebajikan, dan siapapun bisa dilahirkan di sana, tidak akan jatuh lagi ke alam bawah, ya, tidak ada awal dan tidak ada akhir. Jadi di dalam dunia yang kosong, tidak ada awal dan tidak ada akhir, itu disebut Kong Chung Tefo Tu Sejie. Jadi dunia yang para Buddha. Bagaimana bisa dikatakan setiap Buddha memiliki tanah sucinya? Setiap Buddha berada di mana beliau mengajar. Jadi kalau Sakyamuni Buddha sebenarnya cikunya ada di mana? Sakyamuni Buddha ada di bumi ini, karena di bumi ini beliau mengajar. Nah, tapi kok nggak kayak tanah suci seperti yang digambarkan di surga-surga lain? Ya, karena ini Sopo Sejie. Atau Sopo Sejie itu dunia saham. Kita ini lahir di zaman Buddha, di mana terjadi penurunan moral, terjadi kemerosotan batin. Kita lahir di zaman ini. Tapi kalau seandainya lahir dari 20.000 tahun yang lalu, di Buddha yang sebelumnya, di Buddha yang terakhir, Buddha Kakusandasa, Kasapa, ya Buddha yang sebelumnya, ya, misalnya kita lahir di Buddha yang sebelumnya, itu belum tentu kondisinya kayak begini, karena manusia umurnya panjang, terus kebaikannya banyak, masih banyak orang baik. Dan bumi ini memang indah. Siapa yang bilang bumi kita nggak indah? Sekarang aja udah zaman keserakahan manusia, alam dieksplor, dieksplorasi, sumber daya alam dikerukin, terus pohon ditebangin, bangunan tinggi menanjak, menunjang ke angkasa, air polusi, udara polusi, semua polusi. Jadi ini Sopo Sejie di zaman kelahiran Sakyamuni Buddha, karena beliau turun di usia manusia 80 tahun. Tapi kalau Buddha-Buddha lain, mungkin bisa dikatakan ini dunia ini indah banget, karena sedikit banget yang memiliki keserakahan, kebencian, dan lainnya. Apalagi nanti begitu banyak orang baik naik lagi di usia manusia 80.000 tahun, Maitreya muncul membawakan dharma di bumi ini. Apakah bumi kita tetap sama? Jawabannya jelas berbeda. Sekarang aja akibat pandemi, alam kembali meriah alam kita, nggak ada yang berani ngerusak. Langit biru,
Setiap hari kita bisa lihat langit biru. Dulu di Jakarta polusi. Nah, jadi pandemi aja membawa perubahan. Apalagi peradaban manusia yang semakin baik dan semakin baik. Ya. Nah, di dunia lain, di bumi lain, di galaksi lain, di tempat kita berada lain, di mana Buddha muncul, juga itu disebut tanah suci para Buddha. Dan kebetulan Amitabha Buddha sampai sekarang masih eksis, belum Parinibbana, berada di sebelah barat. Nah, di dalam Buddha Amitabha ada 4 jenis kondisi. Yang pertama, semuanya hanya ada cahaya. Jadi tanahnya semua hanya bercahaya, hanya ada cahaya. Dan makhluk-makhluk serta para Buddha semua yang ada tinggal di situ. Jadi di mana tempat para Buddha tinggal, tanahnya itu semua bercahaya. Yang kedua itu Chuangyan, cintunya itu keren, Chuangyan, bagus. Terus ada 41 para bodhisattva yang tinggal di situ. Jadi tanah Buddha Amitabha ada 41 bodhisattva tinggal di tanah suci Chuangyan yang berisi Chuangyan. Yang ketiga, Fangpian. Fangpian itu adalah kemudahan. Tanah yang menimbulkan apapun bisa ditimbulkan. Hebat ya bisa. Terus itu namanya Fangpian. Itu 是声闻缘觉所住的地方。Yang kondisi ketiga adalah tempat di mana banyak para Srawaka dan Paceka Buddha tinggal. Berarti di tanah sucinya Sukawati, di sana juga ada Srawaka dan Paceka Buddha tinggal. Dan yang keempat adalah Fan Seng Tung Yu Qi Tu, di mana ada orang biasa, Fan Fu, dan orang suci tinggal. Nah, jadi ada 4 kondisi di tanah suci ini. Dikatakan yang pertama adalah penuh cahaya di mana para Buddha tinggal. Yang kedua adalah Chuangyan. Chuangyan itu sangat wonderful, bagus pemandangannya. Itu ada tempatnya bodhisattva. Dan yang kemudian Fangpian, kemudahan yang muncul. Dan bagaimana semuanya bisa tinggal di sana adalah Srawaka Buddha dan Paceka Buddha. Dan kemudian orang biasa dan Fanfu, ya, itu. Lalu kemudian ada lagi yang dikatakan di tanah suci orang biasa pun ada 2 macam. Yang pertama adalah kita melihat bahwa Sopo Sece juga termasuk di dalam dunia sahab, berada di dalamnya. Cila Sece juga berada di dalamnya. Jadi di dunia orang biasa dan orang suci ada terbagi 2, yaitu dunia soha atau dunia biasa, dan satu lagi adalah Cila Sece, dunia yang penuh dengan keindahan dan kedamaian. Jadi di sini ada Sewan I Fotu. Wah, dikatakan ada 10 kali 10.000 berapa? 100.000 juta miliar berarti ya. Itu banyak. Halo, bahasa Mandarin saya bingung. Sewan I itu berapa sewan I? Ya itu banyak miliar kayaknya ya. Nah, jadi ada miliar tanah Buddha yang tersebar dimanapun berada. Intinya Chuangyan, dan banyak bodhisattva yang tidak terhitung. Dan kemudian 7 permata itu berseliweran di mana-mana. 7 permata. Ya. Terus kemudian Wei Miao sangat luar biasa. Wei Miao sangat keren banget. Kenapa ya? Sinyalnya apa gimana? Sinyal atau apa? Terus kemudian dikatakan semuanya ada suara-suara dharma, dan kehidupan di sini cuma ada kehidupan yang berdasarkan kebijaksanaan dan pengetahuan. Jadi tidak ada lagi orang yang bodoh-bodoh karena di sana belajar
bijaksana. Lalu di sana hanya ada keindahan dan semuanya saling menghormati satu sama lainnya dengan keadaan yang sangat cuangien. Cuangiennya ditekankan di sini ya. Nah, lalu kemudian hanya ada keindahan atau disebut dengan cile. Cile itu kebahagiaan, sukawati, makanya namanya suka. Hanya ada suka dan tidak ada sedikit pun penderitaan. Menutupu. Hati manusia semuanya hanya ada 8 unsur jalan utama. Jadi semuanya pikiran benar, pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencaharian benar, usaha benar, terus kemudian konsentrasi benar dan meditasi benar. Hanya ada itu yang dilakukan setiap harinya. Nah, itu bisa dikatakan di dalam Omitocing. Ya. Jadi di Omitocing sudah dibawakan, kita sudah pernah bahas di Sutra Amitabha Buddha. Lalu yang disebut, apa yang disebut dengan uci, ya. Di dalam kamus Buddha Dhamma disebutkan I, Kiefa, Fenwei, Shan, Busan, dan Uci. Semua Dhamma itu terdiri dari baik, tidak baik, dan uci. Ada 3 jenis dan uci salah satunya. Nah, di antara semua jenis makhluk, semua jenis fenomena, semua jenis karakter, ya semuanya adalah ada yang dibilang Fei Shan, Fei Bushan. Nah, itu dibilangnya netral. Jadi ufa 确定就是善或之不善，因此disebut sebagai uji. Jadi ada yang dibilang baik, ada yang dibilang tidak baik. Terus ada lagi yang dibilang tidak, bukan tidak baik dan juga bukan yang tidak baik. Jadi busan atau Feisan atau Fei Busan, jadi dibilang tidak baik juga bukan tidak baik. Jadi istilahnya netral kalau bahasa Indonesianya netral. Tapi netral juga bukannya termasuk kategori ini. Jadi kategori uji itu sebenarnya mandul ya. Dia nggak efek, tidak berpengaruh, tidak dicatat bahasanya begitu. Karena bukan obat kebaikan, juga bukan obat tidak kebaikan. Uji disebut juga sebagai yolo dan ulo. Ada yang bilang bocor dan tidak bocor. Bahwa di dalam uji ini disebutnya ya suatu keadaan yang dimana tidak ada pencemaran atau tidak tercemar. Semuanya menjalani jalan kesucian, hatinya tenang, punya sifat karakter, tetapi tidak berpengaruh dalam nilai baik dan tidak baik. Apa sih ini ngomongin apa uji itu ya? Jadi ini ngomongin kalau udah jadi Buddha atau jadi bodhisattva tingkat tinggi, apa yang dilakukannya dengan ucapan, perbuatan, dan pikiran itu tidak berbuat karma lagi. Kalau kita orang biasa, kita masih ada perbuatan baik, masih ada karma baik. Ada perbuatan jahat, masih ada karma buruk. Nah, sedangkan kalau uji itu, dia udah karmanya benar mandul, karena memang sudah tidak ada lagi. Kayak Sang Buddha, apakah Sang Buddha masih berbuat baik? Orang udah mencapai pencerahan, udah nggak ada lagi yang kategorinya mengumpulkan paramita. Karena seseorang setelah kesempurnaan tertingginya, paramitanya itu udah full, udah komplit. Saat paramita yang dilakukan oleh para bodhisattva sempurna, udah nggak ada lagi yang harus dikumpulin, nggak ada lagi yang harus diperjuangkan. Jadi semua perbuatan apapun yang dilakukan sudah tidak terdorong dalam karma baik atau karma buruk. Nah, begitu maksudnya. Nah, Ulo uji kie sing pukuran yang dilakukan pasti tidak ada pencemarannya, tidak akan merugikan dan tidak akan melanggar dari jalan kesucian. Tapi apakah ini disebut perbuatan baik? Kan perbuatan baik yang kalau tidak melanggar. Nah, itu udah bukan lagi disebut perbuatan atau karma baik, tetapi udah jalannya itu udah mantap gitu.
Kayak sekarang nih di jalan tol misalnya, udah ada peraturan baru nggak boleh ngebut, ya kan? Ada batas limit. Ya kalau orang yang udah biasa, di jalan juga akan normal-normal aja, jalannya pelan. Kalau orang yang nggak biasa jalan pelan ya ngantuk, bawaannya maunya ngebut gitu kan? Nah, kalau ngebut disuruh pelan ngantuk. Nah tapi kalau orang yang biasa pelan enak jalannya, sabar gitu. Jadi tracking dari para Buddha dan Bodhisattva ketika dia sudah berada di jalurnya, dia nggak akan keluar lagi meranking kemana-mana. Itu yang dimaksud. Terus apa itu yang dimaksud dengan 8 jalan atau 8 unsur jalan utama? Yaitu tadi dikatakan pandangan benar, ya kan? Pandangannya harus benar, bahwa dia tidak berada dalam pandangan yang meleset atau pandangan yang sesat. Apa yang dimaksud dengan pandangan sesat? Menganggap badan ini bagus sekali, menganggap tidak ada kematian bagi orang yang baik. Jadi artinya dia akan abadi setelah mati. Tidak ada surga dan tidak ada neraka. Jadi hidup sekali aja. Nah, pandangan ini yang disebut dengan pandangan sesat. Nah, jadi ini ada pandangan yang benar. Pandangan benar adalah pandangan yang sesuai dengan kenyataan dari apa yang dilihat dan direalisasi oleh para Buddha. Lalu pikiran yang benar, pikiran ini selalu berdasarkan pada hukum kesunyataan. Setiap kita berpikir, setiap kita bertindak, setiap kita memikirkan sesuatu pasti mengetahui, oh segala sesuatu ini ada hukumnya. Ada hukum apa aja? Cattari Arya Satyani, yaitu disebut dengan hukum kebenaran. Segala sesuatu yang terbentuk dicengkram oleh dukkha, tidak ada yang tidak dicengkram oleh dukkha. Wah, berarti agama Buddha agama yang pesimis, karena semuanya mengajarkan penderitaan dulu, nggak ada dibilang nggak menderita, karena semua dunia ini, semua konsep dunia ini disebut sebagai penderitaan atau dukkha. Iya, ini adalah metode penelitian oleh setiap Buddha, hasilnya sama. Para Buddha lahir di dunia, dia melihat hukum kebenaran yang sudah ada di dunia ini tanpa dalih-alih. Dan metode penelitiannya, apa sih? Ada yang bikin skripsi metode penelitian. Pertama, lihat masalah dulu dong, benar nggak? Apa pertama masuk caranya menyelesaikan masalah? Kan enggak, urutannya lihat masalah dulu. Sama, Sang Buddha hebat, 2500 tahun yang lalu lebih. Yang dilihat masalahnya dulu. Ya, metode penelitian. Jadi masalah nomor 1, bahwa dunia ini dicengkeram oleh dukkha. Lalu nomor 2, dilihat apa sebabnya. Sebabnya kenapa? Jadi ini dianalisa. Lihat teori penelitiannya apa ini, ya kan? Nah, sebabnya apa? Harus diurai dulu. Kenapa bisa begitu? Lalu yang ketiga, adakah hasilnya daripada hilangnya daripada dukkha? Ada enggak? Kalau ada awal, maka ada akhir. Maka ada sebab. Kalau ada sebabnya hilang, ada enggak akhirnya? Ada. Pasal nomor 3, niroda, nanti padam semuanya. Terus, kalau ada sesuatu yang bisa dicapai, ada nggak cara untuk mencapainya? Ada, jelasnya. Nah, itu 8 unsur jalan utama. Nah, itu dia Cattari Arya Satyani. Ini hebatnya Sang Buddha itu pakai metode penelitian untuk menyelesaikan. Nomor 1 disebut masalahnya, nomor 2 cari sebabnya, nomor 3 kalau sebabnya hilang, ada kan endingnya? Ada pencapaiannya, ada. Terus nomor 4 caranya gimana? Nah, itu ada diajarin semua. Terus juga bicara bahwa segala sesuatunya adalah hukum karma dan hukum yang saling sebab musabab yang saling bergantungan. Ini semua ada dalam pemikiran kita. Jadi kita pikirannya tidak asal tebak-tebakan. Kenapa sih manusia itu stres? Kenapa sih manusia itu sedih? Kenapa sih ada kelahiran kembali? Semua ada jawabannya. Itu namanya pemikiran yang benar sesuai dengan hukum kesehatan. Yang ketiga adalah ucapan yang benar. Ucapan yang benar ini ucapan yang berfaedah, ucapan yang bermanfaat, tepat pada waktunya, bukan omong kosong. Bisa dibuktikan ucapanmu.
Jangan ucapan itu di sini lain, di sana lain, di sini muji-muji, di belakang menghancurkan. Itu namanya lidah dua. Apa yang berlidah dua? Binatang apa yang berlidah dua? Ular. Jadi lidahnya dua, yang menjilat juga sama. Wah, asal bapak senang, asal ibu senang, yes sir, menjilat. Padahal kenyataannya tidak begitu. Jadi ucapan ini adalah harus yang baik. Ucapan yang baik kayak apa? Ucapan yang tidak menyakiti. Banyak dari kita ucapan itu nyakitin, nggak berasa. Ya. Nah, terus kemudian yang keempat, mata pencarian yang benar. Mata pencarian yang benar yang tidak membunuh makhluk, tidak ada pencuriannya, tidak menjual manusia, dan tidak menjual racun, tidak menjual senjata, ya seperti itu. Terus kemudian, salah ya. Yang keempat itu perbuatan benar, lewat. Perbuatan benar itu ya dari sila Pancasila, kecuali sila ke-4 yang tidak berdusta, karena sila ke-4 sudah masuk ke dalam yang tadi ucapan yang benar. Ya. Yang kelima adalah mata pencarian benar. Terus yang keenam adalah usaha benar. Nah, usaha benar ini disebut sebagai pangpian, yaitu usaha yang penuh dengan semangat, usaha untuk memunculkan apa yang belum muncul dari hal yang baik, dan kemudian berusaha untuk melenyapkan sifat-sifat jelek dari dalam diri kita. Nah, yang ketujuh adalah konsentrasi benar atau perhatian benar. Perhatian ketika kita memecahkan siapa aku, keegoan kita, egoisnya kita. Dan yang terakhir adalah samadhi benar, mengubah batin, mengubah diri menjadi masuk dalam samadhi, dan kemudian betul-betul merealisasi kebenaran dari hasil samadhi sampai tidak ada lagi kondisi yang menghalangi muncul yang berubah dosa dari moha. Jadi harus samadhinya benar, pasti bisa mencapai antara sampai sambodhi atau mencapai nirvana. Pertanyaan ke-24, kan pertanyaan nama jawabannya, jadi basic Buddhism. Semesta cungtal, apa yang dimaksud dengan jalan tengah? Jalan tengah, apa itu maksud? Bukan jalan di tengah-tengah. Nah, jalan tengah adalah jalan yang menghindari dua hal ekstrim. Yang pertama, kebahagiaan yang berlebihan. Yang kedua, penderitaan yang ekstrim. Jadi hebatnya sama Sang Buddha Gautama, beliau dilahirkan sebagai pangeran. Sudah jelas dilahirkan sebagai pangeran, memiliki 3 istana, daya-dayanya banyak, hartanya berlimpah, pakaiannya berlian semua, berkemilauan. Istrinya Miss India, Miss Universe kali, karena tercantik di dunia katanya. Belum melihat saya. Tapi yang saudara itu terkenal cantik sampai Dewadata itu iri karena memperebutkan ya saudara, dan yang menang ya Pangeran Siddhartha. Kenikmatan duniawi apa yang belum dirasakan oleh pangeran? Ya komplit. Jadi apakah pangeran bahagia? Kalau kita mau bahagia kali ya, dikasih istana mau nggak dikasih istana? Nggak mau. Jangan lihat istana zaman jadul. Emang kita kalau kayak dia atau mana istananya tinggal batu-batu doang ya. Ada yang mau istananya yang mana begitu. Kecumpo juga kukung istananya gitu doang, kayaknya nggak menyenangkan. Enakan apartemen tadi. Nah, jadi zaman dulu ya istana itu sesuatu hal yang luar biasa, ekstrim bahagianya. Tidak ada kebahagiaan lebih dilahirkan sebagai seorang calon raja. Prestasi sudah tertinggi, tapi tidak bahagia itu kan. Dan akhirnya beliau menanggalkan semuanya, keluar dari istana, mengambil jalan yang ekstrim. Pertama itu ada banyak banget, ada 96 aliran yang ada di India. Itu kategori aliran yang ekstrim, yang salah, yang menganggap wah semuanya adalah jalan-jalan yang pasti membawa
kebebasan. Ternyata enggak. Dia sudah guru besar. Jadi semuanya dijajaki oleh pertapa. Gautama dicari mana yang paling ekstrim. Akhirnya mengambil keputusan. Karena ada pertapa yang gantung kaki di atas, kepalanya di bawah, enggak mencapai kesucian. Jadi Buddha berkata, yang itu tidak. Pertapa telanjang, kemana-mana telanjang, jalan-jalan juga belum mencapai kesucian. Terus ada pertapa yang kakinya diangkat sebelah, belum mencapai kesucian. Ada yang pertapa yang ekstrim. Terus paling ekstrim apa dicari yang paling ekstrim? Ternyata puasa. Puasa adalah jalan ekstrim yang paling ekstrim. Sampai tidak makan apapun. Bayangin, dari gemuk hingga tinggal tulang sama kulit. Ini adalah jalan ekstrim. Dan akibatnya tubuhnya jadi lemas, tidak berdaya, pikiran dan konsentrasinya hilang, kesadarannya tidak ada. Hun-hun. Hun-hun itu artinya antara ada dan tidak ada, ya kayak orang mau setengah mati. Hebatnya adalah dari pangeran, beliau sudah mencapai tingkatan jana. Umur berapa? Di bawah pohon mangga, umur 8 tahun sudah mencapai jana. Meditasinya anak kecil, pangeran Siddhartha sudah mencapai jana. Lalu kemudian gurunya sudah Karamaputra mengajarin meditasi ke dalam, mencapai jana, arupa jana. Jadi dari pangeran aja meditasi, ada jatuh. Apalagi sudah menjadi pertapa. Jadi kalau soal dalam pikiran, dalam batin dan segala macam tidak akan tergoyahkan. Makanya nggak usah heran 6 tahun sengsara kok nggak kenapa-napa. Kita jalankan 6 tahun 1 bulan sengsara nggak makan, cuma ngadepin yang ada di atas. Kalau hujan ada air diminum, kalau ada daun jatuh ya dimakan, tapi tidak mumet. Makan dari udara, katanya sih dewa-dewa kasih makan, nggak tahu bentuknya apa. Karena makanan di alam arupa Brahma ya makanannya happiness, bahagia. Mungkin makan dari pori-pori juga bisa. Yang jelas 6 tahun menderita bisa dilewati sampai akhirnya lemas dan kemudian Sujata menyelamatkan dengan susunya, susu apa kambingnya. Terus bisa dibilang juga lapaco, ada yang bilang bubur dari kemenangan. Akhirnya Sujata itu yang pertama menyelamatkan dan kemudian pertama Gautama memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan jalan ekstrim ini karena tidak didapat apa-apa. Jadi kalau ditanya meditasinya sudah sampai mana? Pas sudah mentok. Udah dikatakan sampai arupa jana, ya pasti. Tapi apakah membawa kebahagiaan dan kelepasan? Belum. Tubuh yang ada makin lemah, makin letih, makin hancur. Akhirnya memutuskan untuk jalan tengah. Nah, jalan tengah inilah membuat beliau mengatakan Nicca abadi ada di kanan, anicca ada di kiri, tidak kekal. Tengah-tengah. Jadi di antara kekal dan tidak kekal ini adalah kehidupan. Di sini kebahagiaan sejati, di sini penderitaan sejati. Yang selalu berpikir kematian yang benar-benar mau mati. Yang di sini hanya bahagia, nggak mati-mati. Karena orang bahagia kan mati-mati, kecuali ketelah duit. Nah, jadi dikatakan jalan tengah adalah Changku Chang Chung. Nah, dikatakan kekal dan tidak kekal ada di tengah. Tidak ada bentuk, tidak ada lagi kondisi, tidak ada cahaya, tidak ada widya apa ya? Kepandaian, ilmu, tidak ada widya atau ilmu. Yang ada hanyalah jalan tengah yang bisa melihat segala sesuatunya berjalan apa adanya. Saya tidak berdiri di kanan, saya juga tidak berdiri di kiri. Saya berada di tengah, tidak melekat pada kebenaran sebagai kebahagiaan, tidak melekat pada penderitaan yang ekstrim sebagai penderitaan.
Jalan tengah inilah mengatakan bahwa setelah 6 tahun penderitaan tidak ada satupun yang diraih dari jalan yang paling ekstrim yang petapa lain tidak sanggup lakukan. Beliau sanggup dengan puasa ketat, tidak ada yang diraih. Maka dikatakan jalan di tengah jangan terlalu kendor dan jangan juga terlalu ketat. Itu pun disadarkan oleh siapa? Pengamen. Siapa pengamennya? Indra Dewa Sakra atau Ketikom nyamar turun ke dunia untuk menyadarkan bahwa pertapa Gautama ini udah hampir ekstrimnya, udah pol, dikit lagi keluar dari arena. Terus kemudian yang dilihat adalah apa tadi? Pengamen yang menyanyi, bila tarik kita ditarik terlalu kencang, maka tarinya akan putus dan suaranya pun akan hilang, ya kan? Putus dan hilang. Tapi kalau dikendurkan terlalu kendur sekali juga suaranya tidak ada. Suara tidak ada dan tidak akan memberikan manfaat apa-apa. Nah, inilah yang disebut dengan praktek jalan tengah. Jadi tidak terlalu kencang dan juga tidak terlalu kendur. Di dalam batinnya Buddha pada saat itu belum mencapai Buddha ya. Jadi pertama yang ada tiba-tiba penerangan atau pencerahan. Kaiu itu tulisannya sin 5 sama. Ini adalah pencerahan. Ini adalah hati, pikiran. Ini adalah 5 panca. Ini adalah indra. Jadi kaiu pencerahan adalah terbukanya pikiran dan 5 panca indra lainnya. Itu disebut pencerahan. Kaiu bodi. Jadi 6 indra kita sudah terbuka, kan? Mata terbuka, telinga terbuka, capung udah padi, yang udah padi, panjang udah padi, aloka udah padi. Itu di dalam Dhammacakka Pavattana Sutta. Itu yang pencerahan adalah siswa Buddha. Tapi proses sama yang dicerahkan yang ketika Sang Buddha sendiri mencapai pencerahan, mata terbuka, kebijaksanaan, pikiran terbuka, semua terbuka, panca indera semua terbuka. Nah, inilah yang disebut dengan pencerahan. Jadi jalan tengah adalah menghindari jalan yang ekstrim. Dan untungnya Sang Buddha tidak menganjurkan kita untuk mengikuti beliau. Disuruh puasa 6 tahun sengsara, baru kemudian bisa pencerahan. Wah. Jie, Ting, Hui. Ini disebut San Xie. Pertanyaan ketiga, apa yang dimaksud dengan Jie, Ting, Hui? Yaitu sila, samadhi, dan prajna. Jadi dibilang 3 pembelajaran. Jadi kalau ditanya agama Buddha ini basicnya apa? Apa yang harus kita mengerti? Cuma 3 yang harus kita pelajari untuk menembus. Jie, sila, Ting, samadhi, Hui, prajna. Jadi inti daripada tadi Cungtau jalan tengah, yaitu 8 unsur jalan utama yang tadi, yang semuanya benar. Apa tadi? Pandangan benar, terus pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencarian benar, usaha benar, konsentrasi benar, dan samadhi benar. Nah, ini disebut jalan tengah. Dan jalan tengah ini dibagi 3. Jadi tetap nggak jauh-jauh dari 8 unsur itu. Pandangan dan pikiran kategorinya masuk prajna, kebijaksanaan. Terus yang 3 itu ucapan, perbuatan, dan mata pencarian. Ini dimaksud dengan perbuatan benar. Ya, sila. Ada sila yang menjaganya, yang mengontrolnya. Nah, lalu kemudian samadhi atau usaha atau ting ya,
ada di mana? Usaha, konsentrasi, dan samadhi. Ini satu paket. Jadi disebut sebagai meditasi. Maka untuk menembus nibbana cuma 3 ajaran yang membawa kita menuju pencerahan, yaitu sila, samadhi, dan prajna. Dikembangkan lagi jadi jalan utama berunsur 8. Dikembangkan lagi, ini adalah cara untuk melenyapkan duka dari sebab duka yang disebut dengan tanha, dan kemudian ada hasilnya niroda, yaitu nibbana. Paham? Paham nggak? Jadi garisnya begini. Dari tadi yang kita pelajari itu semuanya, apa yang dibilang dengan kebahagiaan? Ini adalah sukha, ini adalah kuwa, dukkha. Orang bilang suka bisa membawa pencerahan, ternyata nggak bisa, malah suka membawa penderitaan. Terus orang bilang, apakah dengan menelusuri penderitaan bisa juga menembus kebahagiaan sejati? Ternyata 6 tahun sengsara sama petapa Gotama tidak membawa ke dalam pencerahan suci. Yang ada hanya kemerosotan, kesadaran yang lemah. Sehingga kalau berjalannya happy tidak membawa pada pembebasan. Bahasanya mie yang padam. Ini paham. Mie. Gimana? Tumpah lagi. Ya udah padam ya. Pembebasan. Padam atau niroda. Jadi ini tidak membawa pada niroda. Duka juga tidak membawa pada niroda. Tapi kalau berada di tengah-tengahnya, ini berada di tengahnya inilah yang bisa membawa pada niroda, atau disebut dengan cungkal, jalan tengah, atau Arya Magga. Apa itu Arya Magga? Arya Magga adalah cara untuk supaya kita bisa menghilangkan duka. Duka muncul karena tanha, nafsu keinginan. Nafsu keinginan menyebabkan adanya duka, ya kan? Nafsu keinginan menyebabkan adanya duka. Dan duka ini hanya bisa dilenyapkan dengan jalan tengah, Arya Magga, yaitu yang nomor 1 adalah sama diti, pandangan benar. Nomor 2 adalah pikiran benar, sama sangkapa yang pikiran. Nomor 3 adalah apa? Ucapan dulu. Nomor 4 perbuatan. Nomor 5 mata pencaharian. Ini jangan sampai lupa loh. Nomor ini adalah 3, 4, 5 satu paket. Terus 6, 7, 8 ini adalah usaha benar, konsentrasi benar, dan meditasi benar. 1, 2 akan menghasilkan rasnya atau kebijaksanaan. Ini menghasilkan sila atau menjaga moralitas. Ini menghasilkan samadhi. Kenapa harus samadhi? Karena mutlak harus ada perlindungan. Mutlak harus ada observasi. Mutlak harus ada pembuktian. Jadi perlindungan terhadap segala sesuatu, observe, vipassana atau menganalisa.
Terus pembuktian bahwa dalam segala sesuatu itu cuma menunjukkan kosong atau sunyata atau anatta, tidak ada aku atau ego. Jadi ujung-ujungnya ketika kita berada di jalan tengah, kebijaksanaan kita bertambah nggak? Bertambah nggak? Bertambah. Dan kebijaksanaan ini bukan kebijaksanaan biasa. Moralitas kita bertambah nggak? Bertambah. Dan kemudian perenungan terhadap samadhi atau jalan-jalan untuk merealisasi dharma, penganalisaan terhadap pikiran, dan akhirnya merealisasi segala sesuatu itu tidak ada intinya dengan samadhi. Ini juga bertambah. Dan ketika ini bertambah, nafsu keinginan masih ada nggak? Kita tanya lagi, ini kalau di jalan di tengah-tengah ini, nafsu keinginan masih ada nggak? Karena nafsu keinginan adalah bisa disebut juga dengan suka, bisa disebut juga dengan hal-hal yang membuat kita menderita, menyeret dalam penderitaan. Nafsu keinginan disebabkan oleh siapa? Wedana. Wedana ini apa? Perasaan. Karena ada perasaan, maka ada nafsu keinginan. Kalau tidak ada perasaan, maka tidak ada nafsu. Karena ada nafsu, maka muncul kemelekatan. Karena ada kemelekatan, maka terjadilah kebawa penciptaan atau kejadian, terulang kembali. Jadi yang menyebabkan kita dalam lingkaran samsara muter terus, di sini penjadian karena kemelekatan. Kenapa ada kemelekatan? Karena ada tanha. Kenapa ada tanha? Ternyata adanya perasaan. Maka 8 unsur jalan utama inilah yang bisa mengendalikan perasaan. Sehingga perasaan ini berada di jalan tengah. Maka padamlah dan terbebaslah niroda. Kalau tanya, kenapa ada perasaan? Panjang ya urusannya. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujung kepalanya adalah bumi atau avidya. Avidya adalah ketidaktahuan, avidya. Karena ketidaktahuan, karena dalam kegelapan, maka muncullah avidya pacaya sankara, bentuk-bentuk pikiran, sankara pacaya winyana, terus sampai panca indra, salayatana, namanda sadindra, terus ujung-ujungnya pada apa? Pada perasaan. Dan perasaan muncullah tanha, kemelekatan. Maka untuk mengendalikan perasaan ini, kita harus punya kebijaksanaan. Sehingga perasaan itu tidak diikuti terus, perasaan bahagia atau perasaan sedih tidak diikuti terus. Karena perasnya ini muncul, bagaimana kebijaksanaan itu bisa muncul? Karena ada samadhi. Terus saya susah samadhi, kenapa? Karena sila saya bolong-bolong. Karena sila saya tidak sempurna. Maka sila ini harus dikuatkan untuk penguatan samadhi, dan kemudian muncullah kebijaksanaan. Ketika kebijaksanaan sudah muncul, maka perasaanmu akan terkendali. Ketika perasaan terkendali, nafsu keinginan sudah tidak ada lagi. Ketika nafsu keinginan tidak ada, maka kita sudah mencapai niroda atau padam. Sebenarnya kuncinya gitu doang, udah damak. Maka sila samadhi dan prasna atau CTW itu disebut sebagai 3 pembelajaran yang setiap saat kita harus belajar. Jadi kalau Mayana tanya sanksi apa? Cieting kita cieting siang. Kalau sangkuk cieting, hoyen man. Ya, cieting siang. Cieting, sila, ting samadhi, hoyen man. Ya, jawab. Kenapa cuma cieting, nggak pakai hoyen? Kenapa hanya sila dan samadhi? Kenapa? Karena hoinya ada di mana? Di sutra. Nah, jadi ketika kita belajar untuk bijaksana, tentunya harus ada pembacaan sutra untuk menimbulkan pandangan benar, tidak salah karena ada di sutra, menunjukkan pikiran benar. Kenapa? Karena Sang Buddha mengajarkan tentang korek
atau prasnya dalam bentuk-bentuk pikiran itu dalam Tripitaka porsinya 70%, banyak. Dan 70% Tripitaka itu bahasa tentang apa? Korek kebijaksanaan. Maka ada yang paling banyak adalah prasnya sutra. Ya, jadi kita kebijaksanaan atau korecing, bukan koresincing. Sincing itu sumorinya, intisarinya. Tapi korecing, prasnya sutra itu panjang, banyak banget. Bisa dilihat tuh di lantai 3 di perpustakaan. Korecing, cari yang bagian korecing. Nah baca itu, ngerti nggak? Ternyata saya pusing. Yang bisa membaca itu semua, paham itu semua, dan mengerti itu semua siapa? Lungsu Kusa, Nagarjuna. Makanya Nagarjuna dibilang bapaknya Mahayana. Kenapa? Paham banget. Dan Nagarjuna itu munculnya bukan zaman Buddha, 500 tahun setelah Sang Buddha paling baru. Nah, jadi di sini ada San Urushe, yaitu cara pembelajaran yang pasti membawa diri kita aman, ya, aman. Apa itu yang dimaksud dengan liutu? Sat paramita. Tadi kita mau tahu yang dibilang 8 jalan utama adalah untuk membebaskan duka, betul? Nah, liutu, apa itu liutu? Sat paramita. Apa yang dimaksud dengan sat paramita? Yaitu disebut liutu polomi. Nah, liutu polomi. Kenapa disebut liutu polomi? Karena 6 paramita inilah yang bisa mengantarkan kamu ke pantai Anantara sampai Sambodi. Disebut sebagai liutu polomi. Nah, ini adalah jalan para bodhisattva. Pelengkapan pelatihan diri dari Jie Ting Wei hanya membawa sampai tingkat kesucian tertinggi arahat. Jadi arahat bisa mencapai Jie Ting Wei. Tapi liutu polomi, perlengkapan dari 6 paramita ini akan membawa dari manusia biasa berjalan-jalan lengkap sampai mencapai kesucian dan terus to be continue sampai mencapai Anantara sampai Sambodi. Dan ini paramita ini harus sempurna terjadi. Dan untuk jadi bodhisattva tingkat mahir, ya, bodhisattva tingkat mahir minimal sudah terlahir 100.000 kalpa menjalani paramita. 100.000 kalpa. Ini masih nggak ada apa-apanya loh. Sama Sang Buddha itu 4 asankya 100.000 kalpa. Kita cuma diminta buntutnya doang. 100.000 kalpa, Anda sudah masuk jenjang bodhisattva awal, ya, jenjang bodhisattva awal. Tapi sudah dikatakan lumayan mahir dibanding yang merangkak. Yang merangkak itu mau kalpa, jutaan kalpa belum mencapai. Nah, 100.000 kalpa itu artinya pelengkapan paramita yang aman. Level aman sudah dimulai jenjang pertama. Apa jenjang pertama daripada bodhisattva? Ada 52 step, 52 tingkat. Tingkat pertama disebut pramudita. Pra artinya belum atau masuk. Mudita artinya bahagia. LSPR itu udah bodhisattva tingkat pertama. Pramudita, ya. Nah, jadinya dikatakan bodhisattva tingkat awal harus melengkapi paramita. Nah, ada banyak, ada 52. Nanti kita bahas, ada bahasannya satu-satu ya. Ini disebut 6 paramita dulu. Yang pertama, dana paramita. Dana ini apapun yang kalian tidak mau berikan, yang kalian sangat cintai, yang kalian sangat sayangi, pada praktek akhirnya semua harus diberikan. Nggak ada kata tidak. Kalau tahap awal, ya udah yang gua masukkan dulu didanai. Yang nggak penting didanai, yang sampah didanai. Duit yang gede dulu, apa yang kecil dulu yang didanai. Yang urutannya paling
kecil dulu didanai, yang gede kita simpan. Tapi dalam tahap level nanti pelepasan yang betul-betul lepas adalah cara berdananya adalah yang betul-betul Anda sayangi, itu didanakan. Yang betul-betul Anda cintai, itu yang didanakan. Yang betul-betul Anda nggak rela diberikan pada orang lain, itu yang didanakan. Itulah dana yang terbesar. Ada cerita di dalam Komiki ada cerita tentang bodhisattva. Pada saat itu terlahir sebagai seorang raja. Dia punya gajah putih. Kalau seorang kerajaan atau kerajaan punya gajah putih, itu tidak akan diserang oleh kerajaan manapun. Karena gajah putih itu jarang, langka. Jadi itu simbol victory, simbol kemenangan. Karena kemana gajah putih itu pergi, berarti kerajaan itu akan makmur, bebas dari perang. Terus negara kecil tetangga, kecil negaranya, muji, minta ke pangeran, boleh nggak saya minta gajah putihnya? Karena ini kerajaan saya selalu diserang, selalu dibully oleh kerajaan tetangga. Dikasih, karena tidak ada kata tidak. Ketika dikasih ya raja marah, itu kan pangeran yang ngasih. Rajanya marah, diusirlah dia dari istana. Jadi bersama istri sama anaknya dia pergi. Ketika diusir, apa yang terjadi? Di tengah perjalanan ada pertapa tua. Waduh, aku sudah tua, tidak ada yang merawat, sudah retak, nggak ada yang ngasih makan, nggak ada yang masakin, nggak ada yang peduli. Istrimu terlihat sangat muda, dan boleh nggak istrimu merawat saya sebagai pertapa tua itu? Tidak ada kata tidak. Dana paramita, kelengkapan paramit terbesar, nggak ada say no. Istriku, kamu tahu tekadku dalam kehidupan ini, apapun yang diminta oleh orang lain, aku akan berikan tanpa kecuali. Apakah kau bersedia? Bersedia nggak? Ini kan pada mau edit nih. Ada minta tiba-tiba, bukan pelakor, tapi minta dengan hormat. Boleh nggak saya minta calon suaminya? Misalnya kayak gitu. Kalau Anda bodhisattva, welcome, silakan. Tapi kalau itu mah orang bosan kali ya, udah bosan baru bilang welcome, silakan. Syukur ada yang mau gitu ya. Nah, ini adalah mendanakan yang paling tersayang. Dan terus kemudian istrinya bilang, baiklah untuk melengkapi paramitamu. Wow, hebat ada istri kayak gitu. Ini dalam story tercatat. Terus kemudian tinggal anaknya dong. Dalam perjalanan selanjutnya ada saudagar bilang, wah anakmu kuat sekali, boleh nggak anakmu aku beli? Ini tidak dijual belikan. Boleh nggak anakmu untuk aku minta? Anakmu terlihat gagah, bagus, rupawan, segala macam. Jadi minta, dikasih. Dan akhirnya tinggal pangeran sendirian. Dan ketika bertemu dengan temannya di kerajaan lain, pangeran lain, ditanya, kenapa kamu keluar dari istana? Karena begini. Lalu disitulah muncul Indra Dewa Sakra. Ternyata yang tadi minta-minta itu adalah perwujudan daripada Dewa Indra, menyamar untuk ngetes apakah ada kerelaan di dalam hidupmu, apakah ada kerelaan untuk melepas. Jadi termasuk cerita yang mau memotong anaknya sendiri, bersedia nggak untuk dipotongkan, untuk dikurbankan, itu pelepasan. Dan ternyata katanya ini semua dikembalikan, karena itu hanya ngetes. Jadi dewa bisa ngetes kita loh, paramita kita ini benar-benar atau enggak. Nah, Dewa Indra itu kerjaannya yang memang begitu ngetes ya. Dikatakan paramita dana. Yang kedua adalah sila. Tadi udah dibahas sila ya. Sila ini jelas aturannya, memegang sila, menjaga moralitas. Yang ketiga adalah kesabaran. Renrupolomi, sabar. Mudah-mudahan kesabaran adalah cara bertapa yang paling tinggi.
sabar doang. Orang Tionghoa ini menggambar sabar itu. Ini adalah golok, ini adalah hati, ini goloknya sampai somplak. Jadi artinya hatimu disayang, digolok, dibacok, dipotong-potong sampai goloknya somplak, tetap sabar. Itu orang Tionghoa. Bisa nggak kayak begitu? Makanya ada pepatah, kesabaran ada batasnya, karena tidak sabar. Kesabaran itu nggak ada batas. Bisa nggak kita sabar sampai kayak gitu kondisinya? Nah, makanya kesabaran penting. Nah, melatih kesabaran ini paramitanya luar biasa. Jadi sampai ada di kilik batas kesabaran Anda yang paling luar biasa, paramitanya full. Dewa datang yang mengilik bodhisattva pertama sampai mencapai kesabaran tertinggi. Itu Dewa datang. Itu Dewa datang sparring partner, teman pelatihan, kilik. Jadi kalau kita mau menjalankan rendu parami, kalau Anda tekadkan dalam kehidupan saya sekarang, saya mau melatih kesabaran. Siapa gurunya? Musuhmu. Orang yang suka membulimu, orang yang suka ngomongin kamu, injek-injek kamu, olok-olok kamu. Nah, itulah dia guru pelengkapan daripada lengkapnya Rendru Polomi, yaitu paramita tentang kesabaran. Bisa? Bisa nggak? Ya kalau nggak bisa berarti paramita kita kagak penuh-penuh, karena kita nggak sabar, karena kita tidak bisa menjalani ini, maka paramita kita nggak sempurna. Maka dia nomor 3. Karena menjalankan sila, kalau moralitasnya baik, maka setidaknya dia bisa sabar. Ya. Ujian yang keempat adalah semangat. Rajin nggak kita dalam menjalani? Semangat apa nih? Semangat memunculkan perbuatan baik yang belum muncul. Semangat menghilangkan perbuatan jahat yang sudah muncul. Jadi semangat, harus bersemangat. Nomor 5, meditasi atau can-nya. Jadi sila ada, samadhi ada. Sila di nomor 2, samadhi di nomor 5, ya kan? Terus prasnyanya ada di mana? Di nomor 6. Di nomor 6 adalah prasnya paramita. Pelengkapan daripada semua paramita ada di nomor 6. Dana tidak termasuk dalam sanksi, tidak termasuk dalam jetting pay. Dana tidak masuk dalam sila samadhi dan prasnya. Jadi dana nomor pertama. Kenapa? Karena ini gampang banget dilakukan. Dari semua perbuatan paramita apapun, yang paling mudah adalah berdana. Tapi sanggup nggak Anda berdana badanmu, organmu, berdana hatimu, berdana pasanganmu? Nah, itu adalah ujian yang paling tinggi ya. Nah, yang kedua sila ada. Yang ketiga kesabaran. Kesabaran ini tidak ada di sini di dalam jalan utama. Maka kesabaran ini adalah backup. Dana mudah dilakukan, ya kan, nomor 1 paling basic. Tapi sampai akhirnya dananya level tinggi susah. Sila sudah ada, terus kemudian sabar, kesabaran. Ini membackup daripada sila. Karena kalau orang nggak sabar, maka samadhinya nggak bisa masuk, betul? Sabar aja nggak cukup, harus giat, harus semangat, harus ada apinya. Wirya disimbolkan dengan api semangat. Jadi sabar ditambah semangat, rajin, mendobrak, rajin, maka meditasinya baru bisa berhasil. Ketika meditasi ini berhasil, maka kebijaksanaannya muncul. Maka sanksi sama liutu ini saling berhubungan. Sanksi ini kan 1, 2, 3. Sila samadhi prasnya atau prasnya sila samadhi. Sila ini tidak akan baik
kalau kita tidak pernah melatih pelepasan. Pelepasan yaitu berarti dana. Dana mendukung sila. Kenapa? Karena orang yang sudah berdana ucapannya nggak mungkin jahat, perbuatannya nggak mungkin jahat. Mata pencariannya itu benar karena dia sering berdana ya. Kenapa? Dana pasti mendukung sila. Sila doang, tinggal mola doang. Kalau ada sabar, ditambah wirya atau semangat, maka sama dia tidak akan berhasil. Wirya tadi dibahas tentang usaha, memunculkan yang segala macam belum muncul, perbuatan baik yang belum muncul dimunculkan, yang jahat dihilangkan. Ini adalah bagian dari wirya untuk memupuk samadhi. Nah, retru polomi ditambah dengan cincin polomi menghasilkan samadhi. Nah, samadhi menghasilkan kelasnya banyak. Maka YouTube polomi menyeberangkan. Anda cuma jalan sila samadhi dan pasya, arahat, udah, arahat, garansi nih, niroda, garansi. Tapi ditambah sama rendu parami yang komplit, ditambah dana parami yang komplit, tambah rendu atau kesabaran yang komplit paramitanya, dan wirya semangat yang komplit paramitanya, antara sampai samboli. Sansir disebut sebagai kendaraan Sravaka, yaitu Sravaka Buddha, yaitu arahat. Untuk mencapai tingkat kesucian arahat, Sravaka, Sengguan Xue namanya. Tapi Liutu Polomi ini adalah disebut pusatau, jalan bodhisattva yang akan membawa ke dalam Anuttara sampai Sambodhi, yaitu kebudahan. Paham? Jadi sunset ada di YouTube dan di YouTube to be continue, begitu penjelasannya. Nah, ini bang. Hah? 9 Masih 9. Semasa sepolomi, nah 10 parami. Kalau tadi kan 6 paramita, jalan bodhisattva, 10 parami, 4 atau 10 parami. Dan 10 polomito, 10 parami. Nah, yang 10 parami, ya dana sama dana. Terus kemudian sila sama sila. Terus kemudian rendu sama kesabaran sama. Terus semangat sama, ya, semangat. Nah, yang beda adalah cingshi, cana polomi. Kita bisa tenang di dalam keheningan, kita bisa tenang di dalam segala keadaan. Kemudian kebijaksanaan polomi sama. Terus pampir upaya kausalia juga disebut sebagai pampir kemudahan. Terus tekad untuk menjalankan yang kuat. Ya, 10 paramitanya tidak sama dengan yang di Wadaya. Nah, ini dari Pak Wacing. Tapi yang nggak apa-apa, nggak usah tahu dipedulikan. Karena ini sudah lengkap di dalam 6 paramita ditambah Brahma Wihara, Meta Karuna Mudita Ubeka. 6 ditambah 4 10. Liutu Polomi tambah Brahma Wihara, ini akan membawa ke dalam jalan kesempurnaan Buddha. Tapi bukan 10 paramita yang kita kenal. Oke. Apa yang dimaksud dengan Ue Cise Ufa? Apa yang dimaksud dengan 5 tahapan 75 dharma? Wah, ini udah masuknya ke dalam Abhidhamma. Yo Wei Fa, oh ini udah masuknya Wei Sicung. Yo Wei Fa, U Wei Fa. Dikatakan ini mah nanti aja bahasnya.
pelajaran bahasa dalam karena masuknya ke dalam Abhidhamma Mahayana di Pai Farming Menurun. Udah langsung masuk aja ke basic. UEFA itu ada yang dikenal dengan 5 kondisi dharma, yaitu sefa, sinfa, tersin soyofa, sin usiam infa. Wah, ngerti kan? Nah, saya juga bahas yang lama di semester. Nanti ada sinfa hanya dharma, terus kemudian sin sofa, terus sefa, sin usiam, sinfa. Wah, ini Pai Farming Menurun. Ini susah ya, nggak usah kita lewatin. Forcing, semua apa yang dimaksud dengan Buddha karakter atau karakter Buddha atau Buddha nature? Forcing yaitu sun in forcing. Yang pertama, jem in forcing, bahwa segala sesuatu itu melihat pada kosong, wujud yang kosong, rupa tidak ada apapun. Lalu kemudian liao in forcing, ini berdasarkan mengerti dan menembus bahwa dua kesenyataan, yaitu non-dualisme, ya, adalah kebiasaan. Terus kemudian ada disebut yuan in forcing, ada yang disebut karakter kebudayaannya itu baru muncul kalau sudah ada pelaksanaan dharma dari ini 8 unsur jalan utama. Nah, jadi karakter itu ada yang muncul dari pencerahan, menembus kekosongan, anatta, aku, tidak ada aku. Ada yang muncul ya karena menjalankan catari aresa cari, tapi dia nembusnya cuma 2. Yang pertama, dia menembus segala sesuatu itu disebabkan oleh tanha. Terus yang kedua adalah segala sesuatu bisa dibebaskan oleh namanya prasya atau kebiasaan. Ya. Forcing ini muncul, maka disebut Maikartayo forcing. Setiap makhluk memiliki benih-benih kebudayaan. Munculnya kapan? Tergantung pada saat alasan apa yang menyebabkan benih-benih kebudayaan ini muncul. Yaitu ketika ada Kiew itu adalah munculnya kesadaran dalam benih setiap makhluk. Kesadaran tentang apa? Ya tadi sudah dibahas. Ini duka, lalu ada sumbernya, lalu ada jalan untuk melenyapkannya. Jadi kesadarannya sudah muncul dalam setiap makhluk, maka siapapun yang sudah mengerti hukum kesunyatan mulia akan memunculkan forcing atau jiwa Buddha, kesadaran Buddha. Oke? Paham ya? Jadi bicara tentang cantik terlalu dalam. Kita bahas lagi semesta. Shen Kou Yi. Apa yang dimaksud dengan Shen badan jasmani, Kou mulut, I adalah pikiran. Jadi ini adalah 3 saluran daripada perbuatan yang disebut dengan karma. Jadi karma itu muncul karena ada pikiran, karena ada ucapan, karena ada perbuatan badan jasmani, maka lengkaplah yang disebut dengan karma. Karma karena pikiran, karma karena ucapan, karma karena perbuatan. Jadi perbuatan badan jasmani ini kalau tidak sempurna dia kerjakan, tapi belum dikerjakan, tapi sudah diucapkan, sudah ada karma dari ucapan. Ucapan yang nggak diucapkan, perbuatan yang nggak dilakukan, tapi pikiran yang udah jahat, pikirannya sudah baik banget, memikirkan hal-hal yang baik atau memikirkan hal-hal yang jahat, ini juga ada karma, yaitu karma yang muncul karena pikiran. Oke, maka Senkoi ini selalu disebut sebagai 3 karma, 3 sumber karma. Apa yang dimaksud dengan kesempurnaan Anuttara Samya Sambodhi? Kesempurnaan Anuttara Samya Sambodhi adalah ketika sudah menembus pencerahan, meninggalkan loba dosa dan moha, atau sudah menembus niroda ini, ya, disebut penerangan sempurna. Jadi loba dosa dan moha itu lenyapnya karena apa? Di situ dari bahas di sini. Ketika kebijaksanaan itu naik, kesadaran itu sudah terpenuhi, sudah bisa dikendalikan,
Maka mundur ke belakang, awidya dari umi atau ketidaktahuan menjadi tahu. Ketika ketidaktahuan menjadi tahu, semuanya terbuka, pandangannya terbuka, maka sudah tidak ada lagi akar kebencian. Karena ketika tahu sebab akibat, kenapa kamu begini, kenapa kamu begitu, kenapa saya sekarang begini. Ketika dia menembus hukum karma, otomatis dia tahu, oh, saya begini karena perbuatan saya yang lalu, yang tadi lewat dengan ucapan, perbuatan, dan pikiran. Maka saya harus putusin. Apa yang diputusin? Kebencian. Kenapa saya selalu tidak cocok dengan satu orang ini? Kenapa saya selalu ribut dengan satu orang ini? Kenapa satu orang ini bikin saya masalah? Karena ada kebencian. Putusin kebencian. Kenapa masih ada keinginan-keinginan, nafsu-nafsu tanha tadi muncul? Tanha, nafsu keinginan. Karena ada keserakahan. Ada yang harus dipuaskan, ada yang harus dipenuhi, ada yang terus harus dikasih makan. Lobang. Maka supaya tidak ada muncul nafsu keinginan, potong di lobang. Terus yang ketiga, moha kebodohan batin atau awidya bisa diatasi dengan perasnya kebijaksanaan. Maka dengan putusnya loba dosa dan moha disebut antara samya bodhi. Bagaimana memutuskan loba dosa dan moha? Ini udah ada caranya, udah dibawa ke semua di sini. Jadi ini adalah intisalnya kuncinya. Kalau itu sudah dikuasai, maka semuanya sudah bisa dijalani. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan. Jadi intisari ajaran Buddha sebenarnya cuma untuk mencapai kesempurnaan, supaya kita terbebas dari lingkaran samsara itu lagi. Kita terbebas dari orang yang membencimu itu lagi. Kita terbebas dari orang yang kau inginkan, kau kejar-kejar, ternyata menjadi realitas kehidupan. Setiap kelahiran dikejar terus, karena tidak ada lagi wanita lain mungkin yang mau dikejar terus, itu realitas kehidupan. Nah, keinginan, terus memuaskan nafsu dan lain sebagainya. Jadi kenapa kita tidak bisa mencapai pencerahan? Kenapa kita tidak bisa mengerti ajaran? Kenapa kita tidak bisa membedakan baik dan buruk? Karena ternyata moha itu kebodohan batin. Kenapa batinnya bodoh? Karena tidak ada prasnya. Kenapa tidak ada yang prasnya, kebijaksanaan? Karena nggak suka meditasi. Kenapa nggak suka meditasi? Karena silanya bolong-bolong. Jadi sanksye ini penting. Kenapa silanya bolong-bolong? Orang kagak sabar. Kenapa kagak sabar? Ya nggak ada usaha, nggak rajin, nggak giat. Kalau orang giat pasti bisa sabar. Jadi semuanya saling berhubungan satu sama lain. Oke, sampai menuju kemudahan. Jadi amit toko. Ada pertanyaannya? Nah, yang namanya ada. Ada tahu gate para sam gate buris soha. Ada tahu gate para sam gate buris soha. Ada tahu gate para sam gate buris soha. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Amin.